Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita langsung bergabung dengan analis Indo Premier Sekuritas, Mino. Selamat pagi, Mas Mino. Selamat pagi, Mbak. Iya, indeks kita dibuka mix pada pagi hari ini, menguat tipis ya, cenderung menguat tipis. Mas Mino, sebenarnya penyebabnya apa? Ya, kalau kita lihat memang untuk hari ini ada dua katalis ya, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau dari luar negeri memang cenderungnya cukup negatif, yaitu karena indeks di bursa Wall Street kemarin malam mayoritas ditutup melemah ya. Kemudian harga komoditas juga cenderung tertekan kecuali nikel. Nah, dari dalam negeri sebenarnya ada sesuatu yang kalau menurut saya sangat positif ya, yaitu terkait dimulainya program vaksinasi tahap 2 untuk pejabat pelayan publik dan usia lanjut ya. Dan ini menggunakan metode yang berbeda ketika pemerintah itu melakukan vaksinasi untuk nakes ya. Jadi dengan metode baru ini saya sih berharap program vaksinasi ini bisa berjalan lebih cepat sehingga dampak ke ekonomi itu bisa lebih cepat juga dirasakan gitu. Jadi saya pikir ini akan menjadi sentimen positif untuk indeks harga saham gabungan hari ini gitu. Untuk dampak ekonomi yang diekspektasikan oleh pasar sendiri setelah vaksinasi itu apa saja, Mas Mino? Ya, tentunya ada harapan bahwa ekonomi di tahun ini akan recovery ya. Untuk kita sendiri, kita prediksikan bahwa tahun ini ekonomi akan tumbuh ya 4,45%. Setelah tahun lalu itu ekonomi kita mengalami kontraksi ya. Karena memang kuncinya saat ini adalah terletak dari seberapa sukses dari program vaksinasi nasional gitu. Kalau misalnya sukses tentunya mobilisasi penduduk kembali ke level sebelum COVID ya, setidaknya mendekati itu. Kemudian aktivitas ekonomi juga berangsur-angsur berjalan normal, dan ini tentunya harapan semua pihak ya, jadi ekonomi bisa bergerak lagi gitu, Mbak. Dampak vaksinasi sendiri, Anda melihat ini akan berdampak secara langsung di tahun ini atau seperti apa? Ya, kalau untuk dampaknya mungkin baru akan terlihat di kuartal 2 ya, karena mengingat untuk vaksinasi untuk massal sendiri kan sebenarnya untuk masyarakat umum itu baru nanti di bulan April, walaupun saat ini sudah dilakukan vaksinasi untuk nakes, kemudian pejabat pelayan publik juga gitu. Tapi memang tentunya jumlah orang yang akan divaksinasi ini baru akan kelihatan jumlahnya yang banyak itu nanti mungkin di kuartal 2. Tapi intinya di tahun ini kita view-nya sangat positif, dan memang pertumbuhan ekonomi akan lebih maksimal mungkin baru akan terlihat di tahun 2022 ya, walaupun tahun ini kita tetap tadi ekspektasinya ada proses pemulihan ekonomi gitu. Apakah ini artinya lebih banyak sentimen positif untuk pergerakan indeks kita sepanjang hari ini, Mas Mino? Ya, kalau dibilang lebih banyak, saya pikir mungkin lebih bervariasi ya, Mbak. Imbang lah boleh dibilang antara negatif dan positif. Tapi saya lebih cenderung, mungkin kalau dibilang bobotnya, mungkin market akan lebih ke arah yang lebih positif. Gitu. Negatifnya apa untuk hari ini, Mas? Sorry, Mbak. Untuk sentimen negatifnya apa untuk hari ini, Mas Mino? Untuk yang negatif tadi ya, harga komoditas mayoritas terkoreksi ya setelah kemarin mengalami kenaikan. Misalnya contohnya harga timah kemarin itu naik 16%, tapi ya hari ini turun 8%. Itu tentunya akan menjadi sentimen negatif gitu. Kemudian Wall Street sendiri tadi malam kan juga terkoreksi karena kenaikan yield di Amerika ya. Memang kenaikan yield itu dikhawatirkan bahwa membuat investasi di saham tentunya menjadi tidak menarik ya ketika suku bunga itu mengalami kenaikan gitu. Baik, artinya lebih dari global ya untuk sentimen negatifnya. Nah, ada agenda penting rapat Dewan Gubernur yang akan dilaksanakan pekan ini. Prediksi Anda seperti apa? Ya, kalau prediksi kita masih akan dipertahankan ya di level 3,75%. Walaupun sebenarnya konsensus di Bloomberg kemarin saya lihat ada potensi penurunan 25 basis point. Gitu. Tapi nanti kita lihat apakah BI akan memutuskan menurunkan atau tetap mempertahankan di level 3,75%. Karena memang kemarin inflasi agak sedikit turun ya kalau kita dibandingkan dengan bulan Desember. Jadi mungkin itu akan menjadi pertimbangan juga buat BI apakah akan mempertahankan atau menurunkan suku bunga gitu.
Tapi untuk pasar sendiri berharapnya seperti apa suku bunga dari Indonesia? Ya, kalau pasar sendiri memang ekspektasinya ada penurunan 25 basis point ya. Karena sebenarnya memang kondisinya saat ini cukup ideal ya, kalaupun misalnya BI itu menurunkan suku bunga acuan. Pertama adalah dari inflasi ya, inflasi masih di bawah 2%. Bahkan kemarin untuk Januari kan lebih rendah dibandingkan bulan Desember. Kemudian cadangan devisa kita juga cukup tinggi ya. Nilai tukar rupiah kita bergerak di bawah 14.000. Saya pikir itu memang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bank Indonesia apakah akankah mempertahankan atau menurunkan suku bunga acuan gitu. Baik, untuk sektor yang masih menarik hari ini Mas Mino, apa saja? Ya, tadi dengan sentimen yang terutama terkait vaksin ya, saya pikir sektor perbankan masih cukup menarik ya untuk diperhatikan. Untuk hari ini sendiri kita di sektor perbankan kita merekomendasikan Bank BCA dan BJBR. Ya. Oke. Nah, Antam juga tercatat penyumbang terbesar untuk valuasi pagi ini. Apakah Anda merekomendasikannya? Sorry. Ya, untuk Antam sendiri prediksi Anda seperti apa? Ya, kalau untuk Antam ya, kalau saya lihat sih dari sisi harga komoditasnya yang mengalami kenaikan ya 1,04%, berbeda dengan komoditas yang lain. Saya pikir mungkin itu akan menjadi katalis positif untuk Antam gitu Mbak untuk hari ini. Baik, selain itu sektor apa saja yang masih menarik untuk dikoleksi investor pada pagi hari ini, Mas Mino? Ya, untuk sektor lain kita ada sektor infrastruktur ya, seperti Waskita kita rekomendasikan buy on weakness untuk hari ini. Kemarin kita tahu di jajaran direksi dari SPF sudah dilantik, pengurus sudah dilantik, kemudian penambahan modal juga sudah ditetapkan ya. Artinya memang kita saat ini berharap bahwa SWF ini bisa segera berjalan dan tentunya ini menjadi sentimen positif untuk untuk emiten-emiten konstruksi. Salah satunya yang kita rekomendasikan hari ini adalah Waskita gitu. Kemudian untuk sektor lain yang kita rekomendasikan hari ini juga adalah sektor infra untuk jalan tol ya, yaitu Jasa Marga. Baik. Tapi untuk hari ini sendiri, Mas Mino, apakah indeks kita akan menyentuh 6.300? Prediksi Anda seperti apa? Ya, kalau untuk 6.300 mungkin untuk hari ini sangat dimungkinkan ya. Sangat dimungkinkan. Karena kemarin sendiri kan closingnya di 6292 gitu. Artinya cuma butuh 8 poin untuk indeks kita menyentuh level 6.300 gitu Mbak. Jadi saya dengan prediksi kita yang hari ini bervariasi cenderung menguat, saya pikir indeks kita untuk menyentuh level 6.300 itu sangat dimungkinkan gitu. Baik, terima kasih untuk informasi dan rekomendasinya Mas Mino untuk pagi ini. Dan pemirsa, analis Indo Premier Sekuritas Mino.